Hujan gerimis menyapa Jakarta malam itu, membasahi jalanan berbatu yang mengarah ke sebuah rumah tua bergaya kolonial di pinggiran kota. Dimas memarkir mobilnya di halaman depan. Matanya menelusuri fasad rumah yang tampak megah namun usang, seolah menyimpan cerita yang terlalu berat untuk diucapkan. Pilar-pilar kayu jati di teras depan masih kokoh, tapi cat putihnya sudah mengelupas, memperlihatkan lapisan kayu yang mulai lapuk. Rumah ini adalah warisan dari neneknya, Ratna, yang meninggal setahun lalu. Dimas tidak pernah dekat dengan neneknya, tapi ibunya bersikeras agar ia menerima rumah ini. Entah mengapa, dengan nada yang lebih mirip memohon daripada memerintah. Ia menghembuskan napas, mengangkat koper dari bagasi, dan melangkah menuju pintu utama yang dihiasi ukiran bunga kuno. Kunci besar dari besi terasa dingin di tangannya saat ia memutarnya. Pintu terbuka dengan derit pelan, menguak aroma kayu tua bercampur debu yang langsung menyapa hidungnya. Di dalam, ruang tamu luas terhampar dengan perabotan kuno. Sofa kulit yang sudah retak-retak, meja kayu dengan ukiran rumit, dan sebuah lampu gantung kristal yang bergoyang pelan meski tak ada angin. "Selamat malam, Mas Dimas." Sebuah suara lembut namun tegas menyapa dari arah dapur. Dimas menoleh, melihat seorang wanita paruh-baya dengan daster sederhana berdiri di ambang pintu. Rambutnya disanggul rapi, tapi wajahnya memancarkan kewaspadaan yang sulit disembunyikan. "Mbak Yanti, ya?" tanya Dimas, mengingat nama yang disebutkan pengacara keluarga. Wanita itu mengangguk singkat tanpa senyum. "Makasih udah jagain rumah ini." "Itu tugas saya," jawab Mbak Yanti datar. Ia melangkah mendekat, mengambil koper dari tangan Dimas tanpa diminta. "Kamar Mas Dimas sudah saya siapkan di lantai atas, kamar kedua dari tangga. Tapi..." Ia berhenti sejenak, menatap Dimas dengan mata yang seolah menimbang sesuatu. "Jangan masuk ke kamar di ujung lorong lantai 2. Itu bukan tempat untuk Mas Dimas." Dimas mengerutkan kening, sedikit tergelitik oleh nada serius Mbak Yanti. "Kamar terkunci, ya? Ada apa di dalamnya?" Mbak Yanti tidak menjawab langsung. Ia hanya menggeleng pelan, lalu berbalik menuju tangga dengan koper di tangan. "Pokoknya jangan coba-coba buka. Lebih baik Mas Dimas istirahat. Perjalanan jauh pasti capek." Dimas mengangguk, meski rasa ingin tahunya mulai terpicu. Ia mengikuti Mbak Yanti menaiki tangga kayu yang berderit di setiap langkah. Lorong lantai atas gelap, hanya diterangi lampu dinding temaram yang memancarkan cahaya kuning pudar. Di ujung lorong, ia melihat pintu kayu tua dengan gagang kuningan yang tampak berbeda dari pintu-pintu lain. Entah mengapa, pintu itu terasa menarik perhatiannya, seolah memanggil. Setelah Mbak Yanti pergi, Dimas masuk ke kamar yang disiapkan untuknya. Kamar itu sederhana tapi nyaman, dengan ranjang besi, meja tulis kecil, dan jendela besar yang menghadap kebun belakang yang sudah ditumbuhi semak liar. Ia membongkar kopernya, mengeluarkan laptop dan beberapa buku catatan. Alat tempurnya sebagai penulis novel yang akhir-akhir ini kehilangan inspirasi. Mungkin, pikirnya, ketenangan rumah ini bisa membantunya menemukan ide baru. Malam itu, setelah mandi dan makan malam sederhana yang disiapkan Mbak Yanti, Dimas terlelap lebih cepat dari biasanya. Dalam mimpinya, ia melihat neneknya, Ratna, duduk di sisi ranjang. Wajah neneknya tampak lembut, tapi matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Ia menyanyikan sebuah lagu pengantar tidur. Nadanya pelan dan merdu, namun terasa ganjil, seperti ada nada yang salah di setiap baitnya. Dimas ingin bertanya, tapi suaranya tercekat. Dan ketika neneknya menoleh padanya, senyumnya terasa bukan milik orang hidup. Dimas terbangun dengan jantungan, keringat dingin membasahi dahinya. Jam di samping ranjang menunjukkan pukul 3 pagi. Di luar, hujan masih berderit pelan. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Seperti sisa-sisa lagu dari mimpinya masih bergema, sayup-sayup di ujung lorong. Seminggu telah berlalu sejak Dimas menetap di rumah warisan itu. Rutinitasnya sederhana. Pagi diisi dengan menjelajahi halaman rumah yang luas, siang untuk mencoba menulis di meja kecil kamarnya, dan malam untuk membaca buku-buku tua yang ditemukannya di rak-rak berdebu di ruang kerja neneknya. Namun, inspirasi yang ia cari tetap sulit dipanggil. Setiap kalimat yang ia tulis terasa hambar,
seperti bayangan yang lenyap begitu ia coba pegang. Rumah itu, meski tenang, mulai terasa terlalu sunyi, seperti menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Malam itu Dimas terbangun mendadak. Jantungnya berdegup kencang meski ia tidak yakin apa yang membangunkannya. Kamarnya gelap, hanya diterangi secercah cahaya bulan yang menyelinap melalui celah-celah tirai. Ia melirik jam di samping ranjang. Pukul 3.00 tepat. Keheningan rumah terasa berat, tapi kemudian ia mendengarnya. Sayup-sayup, seperti desiran angin, namun dengan nada yang terlalu teratur untuk sekadar suara alam. Itu adalah suara bernyanyi. Suara anak kecil, lembut namun jelas, mengalun dengan irama yang familiar. Lagu pengantar tidur dari mimpinya di malam pertama. Dimas duduk di ranjang, telinganya menajam. Suara itu datang dari arah lorong, tepatnya dari ujung di mana kamar terkunci itu berada. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut. Setidaknya begitu ia meyakinkan diri, melainkan karena rasa ingin tahu yang kini membuncah. Ia skeptis terhadap hal-hal gaib. Pasti ada penjelasan logis. Mungkin radio tua yang menyala sendiri atau pipa air yang berdengung aneh. Ia meraih ponselnya, mengaktifkan senter, dan melangkah keluar kamar. Lorong lantai 2 terasa lebih dingin dari biasanya. Cahaya senter ponselnya menyapu dinding-dinding tua yang dihiasi retakan halus dan beberapa lukisan pudar, potret keluarga yang tak ia kenali. Suara nyanyian itu semakin jelas saat ia mendekati pintu di ujung lorong. Pintu kayu tua dengan gagang kuningan yang tampak usang namun kokoh. Ia mencoba gagang pintu itu, memutarnya pelan. Tapi seperti yang ia duga, pintu itu terkunci rapat. Suara nyanyian berhenti tiba-tiba, seolah tahu ia sedang mendengarkan. Keheningan yang menggantikannya terasa lebih menyesakan. "Mas Dimas!" Suara Mbak Yanti yang tiba-tiba muncul dari belakang membuat Dimas tersentak. Ia menoleh cepat, hampir menjatuhkan ponselnya. Mbak Yanti berdiri di ujung lorong dekat tangga, mengenakan daster yang sama seperti biasa. Wajahnya sulit dibaca di bawah cahaya temaram. "Ngapain Mas Dimas di sini jam segini?" Nadanya tidak marah, tapi ada ketegasan yang membuat Dimas merasa seperti anak kecil yang tertangkap basah. "Saya dengar suara tadi," jawab Dimas, berusaha terdengar tenang. "Kayak ada yang nyanyi dari kamar ini." Mbak Yanti melangkah mendekat, gerakannya pelan tapi penuh tujuan. Matanya menatap pintu terkunci sejenak sebelum beralih ke Dimas. "Mas Dimas salah dengar," katanya, suaranya datar namun tegas. "Di rumah ini nggak ada yang nyanyi tengah malam. Lebih baik Mas kembali ke kamar, istirahat. Jangan ganggu penghuni lama." "Penghuni lama?" Dimas mengerutkan kening, menangkap nada aneh dalam kata-kata Mbak Yanti. "Maksud Mbak apa?" Mbak Yanti tidak menjawab langsung. Ia hanya menggeleng pelan, lalu berbalik menuju tangga. "Kembali ke kamar, Mas. Besok pagi saya buatkan sarapan," katanya tanpa menoleh. Suaranya meninggalkan jejak peringatan yang tak terucapkan. Dimas berdiri di depan pintu terkunci itu beberapa saat lagi, menimbang untuk mencoba membukanya dengan cara lain. Mungkin dengan alat atau dorongan keras, tapi akhirnya ia mengurungkan niat. Rasa skeptisnya masih kuat, tapi ada bagian kecil di dalam dirinya yang mulai goyah, seperti bisikan yang memintanya untuk tidak terlalu penasaran. Ia kembali ke kamar, tapi tidur malam itu tidak datang lagi. Di kepalanya, melodi lagu pengantar tidur itu terus berputar, lembut namun menghantui, seperti janji rahasia yang belum ia pahami. Pagi itu, sinar matahari yang menyelinap melalui jendela besar ruang makan membawa sedikit kehangatan, kontras dengan kedinginan malam sebelumnya. Dimas duduk di meja kayu panjang, menyeruput kopi hitam yang disediakan Mbak Yanti. Wanita itu bergerak hilir mudik antara dapur dan ruang makan, membawa piring berisi nasi goreng dan telur mata sapi, tapi sikapnya tetap tertutup, seperti tembok yang tak bisa ditembus. Dimas mencoba mengajaknya bicara tentang suara malam tadi, tapi Mbak Yanti hanya menjawab dengan kalimat pendek, "Mungkin Mas Dimas kecapekan," sebelum buru-buru kembali ke dapur. Dimas tahu ada sesuatu yang disembunyikan, tapi ia tidak punya cukup petunjuk untuk memaksakan pembicaraan. Pikirannya masih dipenuhi melodi lagu pengantar tidur dan kata-kata Mbak Yanti tentang penghuni lama.
ia memutuskan untuk keluar rumah, mencari udara segar dan mungkin sedikit kejelasan. Di luar, halaman rumah yang dipenuhi rumput liar dan pohon mangga tua terasa lebih hidup dibandingkan interior rumah yang menyesakan. Saat ia berjalan menuju gerbang, sebuah suara ceria menyapanya. "Pagi, kamu Dimas ya, pemilik baru rumah itu?" Seorang wanita muda berdiri di sisi lain pagar besi, memegang sepeda dengan keranjang penuh bunga. Rambutnya dikuncir asal dan senyumnya lebar, penuh rasa ingin tahu. "Aku Kiara, tetangga di seberang jalan." Dimas tersenyum tipis, merasa sedikit lega dengan kehadiran seseorang yang tidak terasa seperti menyimpan rahasia. "Iya Dimas, baru pindah seminggu ini. Kamu tahu rumah ini?" Kiara tertawa kecil, tapi ada kilatan serius di matanya. "Siapa yang sih nggak tahu rumah ini? Orang-orang di kampung ini suka ngobrolin loh. Katanya rumahnya angker, penuh cerita." Ia menurunkan suaranya, seolah berbagi rahasia. "Kamu pernah dengar soal anak kecil yang mati di situ?" Dimas mengerutkan kening, jantungannya sedikit lebih cepat. "Anak kecil? Enggak, belum pernah. Ceritain dong." Kiara melirik ke arah rumah, seolah memastikan tidak ada yang mendengar. Katanya, puluhan tahun lalu ada anak perempuan yang tinggal di rumah itu. Namanya, entah, aku lupa. Dia mati secara misterius, masih kecil banget. Ada yang bilang kecelakaan, ada yang bilang, ya, pokoknya nggak wajar. Sejak itu, orang-orang bilang rumahnya nggak pernah benar-benar kosong. Kata-kata Kiara menggantung di udara, membuat Dimas merasa dingin meski matahari pagi bersinar terang. Ia teringat suara nyanyian tadi malam, tapi ia menepisnya, pasti hanya kebetulan. "Itu cuma rumor kan?" tanyanya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Kiara mengangkat bahu. "Mungkin. Tapi aku suka cerita-cerita gitu. Kalau kamu mau, aku bantu cari tahu lebih banyak. Aku suka nyelam ke arsip-arsip tua di perpustakaan kota." Dimas mengangguk, setengah ragu tapi juga tertarik. "Boleh. Aku juga penasaran soal rumah ini. Kayaknya ada yang nggak diceritain keluargaku." Setelah berpamitan dengan Kiara, Dimas kembali ke dalam rumah dengan tekad baru. Ia menuju ruang kerja neneknya, sebuah kamar kecil di lantai 1 yang dipenuhi rak buku dan kotak-kotak tua. Di sana, ia mulai mencari petunjuk tentang sejarah keluarganya. Ia membongkar album foto berdebu, dokumen usang, dan surat-surat yang ditulis dengan tulisan tangan neneknya yang rapi. Sebagian besar hanya catatan biasa, resep masakan, daftar belanja, tapi kemudian ia menemukan sesuatu yang membuatnya terhenti. Di dalam sebuah album kulit tua, terselip foto hitam putih yang sudah menguning. Foto itu menunjukkan neneknya, Ratna, masih muda, tersenyum lembut sambil menggendong seorang anak perempuan berusia sekitar 7 tahun. Anak itu memakai gaun sederhana, rambutnya dikepang 2, dan matanya entah mengapa terasa menghantui, seolah menatap langsung ke arah Dimas. Di belakang foto ada tulisan tangan dengan tinta pudar, Ratna dan Melati, 1968. Melati, gumam Dimas. Nama itu asing. Ibunya tidak pernah menyebutkan adik atau sepupu bernama Melati. Tapi foto itu nyata, dan wajah anak itu terasa seperti bayangan yang pernah ia lihat di sudut matanya. Meski ia tidak yakin kapan. Ia menyimpan foto itu di saku, bertekad mencari tahu lebih banyak. Di luar, angin bertiup pelan, membawa suara samar seperti desiran lagu, tapi Dimas terlalu fokus untuk menyadarinya. Rumah itu sepertinya mulai berbicara. Malam-malam berikutnya di rumah tua itu mulai terasa seperti permainan antara kewarasan dan bayang-bayang. Dimas tidak lagi bisa menyebut suara lagu pengantar tidur itu sebagai halusinasi atau kebetulan. Setiap malam, tepat pukul 3 pagi, melodi lembut itu kembali. Kini lebih jelas, lebih dekat, seolah seseorang benar-benar bernyanyi di ujung lorong. Suara itu tidak lagi hanya sayup-sayup. Kadang ia bisa menangkap kata-kata samar, meski tidak cukup untuk memahami maknanya. Yang lebih mengganggu, setiap kali ia mencoba mendekati pintu terkunci, suara itu akan berhenti tiba-tiba, meninggalkan keheningan yang terasa seperti ejekan.
tidurnya mulai kacau. Dimas sering terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup kencang, dan perasaan bahwa seseorang baru saja meninggalkan kamarnya. Ia mencoba menulis untuk mengalihkan pikiran, tapi kata-kata yang ia torehkan di laptop terasa asing, seperti ditulis oleh tangan lain. Kalimat-kalimat pendek tentang seorang anak perempuan yang tersesat muncul di dokumennya, padahal ia tidak ingat pernah mengetiknya. Ia mulai merasa rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tapi sesuatu yang hidup, yang mempermainkannya. Malam itu, Dimas memutuskan untuk tidak tidur. Ia duduk di meja kecil di kamarnya, laptop menyala dengan halaman kosong yang mengejeknya, secangkir kopi dingin di sampingnya. Ia mencoba fokus, tapi pikirannya terus kembali ke foto melati dan pertanyaan yang menggerogotinya. Mengapa ibunya tidak pernah menyebutkan anak ini? Saat jarum jam mendekati pukul 3, ia menahan napas, menunggu. Tepat seperti dugaan, lagu itu kembali. Kali ini begitu jelas hingga ia bisa merasakan getarannya di udara. Ia meraih ponselnya dan merekam, berharap bisa membuktikan bahwa ia tidak gila. Tapi saat ia melangkah ke lorong, sesuatu membuatnya membeku. Di ujung lorong, tepat di depan pintu terkunci, ia melihat bayangan kecil bergerak cepat, seperti anak perempuan yang berlari lalu menghilang ke dinding. Jantungnya hampir berhenti. Ia mengarahkan senter ponselnya, tapi lorong itu kosong. Hanya ada debu yang berterbangan di bawah cahaya. Ini cuma capek, gumamnya. Mencoba meyakinkan diri, tapi suaranya sendiri terdengar rapuh. Keesokan harinya, Dimas kembali ke ruang kerja neneknya, bertekad mencari lebih banyak petunjuk. Ia membongkar kotak-kotak tua dengan lebih sembarangan, mengabaikan debu yang berterbangan. Di antara tumpukan kertas dan buku-buku usang, ia menemukan sebuah buku kecil bersampul kulit hitam, diikat dengan tali yang sudah rapuh. Di dalamnya, tulisan tangan neneknya yang rapi menceritakan hari-hari biasa, catatan tentang kebun, resep kue, dan cuaca. Tapi di halaman-halaman terakhir, nada tulisannya berubah menjadi lebih gelap. Melate tidak pernah benar-benar pergi. Aku masih mendengarnya di malam hari, bernyanyi seperti dulu. Aku tahu dia menungguku di kamar itu, tapi aku tidak bisa membukanya lagi. Tidak setelah apa yang terjadi. Dimas menutup buku itu dengan tangan gemetar. Nama Melati kembali muncul, dan kali ini bukan hanya nama. Ia adalah seseorang yang nyata, seseorang yang pernah hidup di rumah ini dan entah bagaimana masih terikat padanya. Ia menyimpan buku itu di saku jaketnya, bertekad untuk tidak membiarkan rumah ini mengacaukannya lebih jauh. Tapi saat ia berjalan keluar dari ruang kerja, ia merasa seperti ada mata yang mengawasinya dari bayang-bayang. Dan melodi lagu pengantar tidur itu, meski tidak terdengar, masih bergema di kepalanya, seperti janji yang belum selesai. Dimas tidak lagi bisa menyangkal bahwa rumah itu menyimpan rahasia yang lebih dalam dari sekadar rumor atau imajinasinya yang lelah. Catatan neneknya tentang Melati, bayangan di lorong, dan lagu pengantar tidur yang terus menghantuinya setiap malam membuatnya merasa seperti pemain dalam permainan yang aturannya tidak ia pahami. Ia harus menemukan kunci kamar terkunci itu, pintu yang sepertinya menjadi pusat semua keanehan. Jika ada jawaban, ia yakin semuanya ada di balik pintu kayu tua itu. Hari itu, Dimas menghabiskan waktu membongkar setiap sudut rumah yang bisa ia jangkau. Ia memeriksa laci-laci di ruang tamu, kotak-kotak di loteng yang dipenuhi sarang laba-laba, bahkan celah-celah di bawah karpet tua yang berderit. Mbak Yanti memperhatikannya dari kejauhan, matanya penuh kewaspadaan, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Dimas tahu wanita itu menyimpan rahasia, tapi setiap kali ia mencoba bertanya, Mbak Yanti selalu mengalihkan pembicaraan dengan alasan pekerjaan rumah atau secangkir teh yang tiba-tiba harus disajikan. Sore menjelang, saat matahari mulai tenggelam dan cahayanya mewarnai dinding rumah dengan semburat oranye, Dimas masuk ke kamar tidur neneknya di lantai 1. Kamar itu jarang ia sentuh sebelumnya. Entah mengapa, rasanya seperti melanggar sesuatu yang suci. Di dalam, ranjang kayu dengan kelambu tipis masih rapi, seolah neneknya baru saja meninggalkannya kemarin.
Di sudut kamar, sebuah meja rias tua dengan cermin retak menarik perhatiannya. Di atas meja itu, ada kotak perhiasan kecil dari kayu mahoni, diukir dengan motif bunga yang sudah memudar. Dengan hati-hati Dimas membuka kotak itu. Di dalamnya ia menemukan anting-anting perak, kalung mutiara yang sudah kusam, dan sebuah kunci tua dari kuningan. Permukaannya penuh goresan halus. Jantungnya berdegup kencang. Kunci itu terasa berat di tangannya, seolah membawa beban lebih dari sekadar logam. Ia tahu, tanpa perlu mencoba, bahwa kunci ini adalah yang ia cari. Malam itu, setelah memastikan Mbak Yanti sudah kembali ke kamarnya di bagian belakang rumah, Dimas melangkah ke lorong lantai 2. Kunci tua itu digenggam erat di tangannya. Lorong terasa lebih gelap dari biasanya, meski lampu dinding masih menyala redup. Ia berdiri di depan pintu terkunci, ragu sejenak. Bagian dirinya yang skeptis berbisik bahwa ini mungkin ide buruk, tapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Ia baru saja akan memasukkan kunci ke lubangnya ketika suara Mbak Yanti memecah keheningan. "Mas Dimas, jangan!" Dimas tersentak, hampir menjatuhkan kunci. Mbak Yanti berdiri di ujung lorong, wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Kamar itu nggak boleh dibuka. Saya mohon, dengar saya kali ini." "Kenapa, Mbak?" tanya Dimas. Suaranya tegas meski jantungnya berdegup kencang. "Apa yang ada di dalam sana? Saya tahu ada sesuatu yang Mbak sembunyikan. Soal Melati, soal lagu itu." "Jangan sebut nama itu," potong Mbak Yanti. Suaranya hampir seperti jeritan pelan. Ia melangkah mendekat, tangannya gemetar. "Mas nggak tahu apa yang Mas hadapi. Kamar itu tempatnya dia. Ibu Ratna, nenek Mas, bilang kamar itu harus tetap terkunci. Saya cuma menjalankan perintah." "Perintah?" Dimas mengerutkan kening, marah bercampur bingung. "Mbak tahu apa yang terjadi di rumah ini kan? Kenapa nggak ceritain ke saya? Ini rumah saya sekarang." Mbak Yanti menunduk, seolah berjuang dengan dirinya sendiri. Setelah beberapa detik yang terasa seperti jam, ia akhirnya berbicara. Suaranya pelan dan penuh beban. "Saya janji sama Ibu Ratna. Kamar itu tempat Melati. Dia nggak pernah benar-benar pergi. Kalau Mas buka pintunya, Mas bakal nyesal." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Dimas merinding, tapi ia tidak mundur. "Saya nggak percaya hantu, Mbak. Saya cuma mau tahu kebenaran." Tanpa menunggu jawaban, ia memasukkan kunci ke lubangnya, memutarnya dengan gerakan mantap. Mbak Yanti menutup mata seperti bersiap untuk sesuatu yang mengerikan. Pintu itu berderit pelan saat Dimas mendorongnya, tapi ia tidak melangkah masuk. Belum. Dari dalam, aroma bunga kering dan kayu lapuk menguar, bercampur dengan sesuatu yang sulit ia deskripsikan, seperti kenangan yang terlalu tua untuk disentuh. Di luar, angin malam bertiup kencang, dan di suatu tempat di dalam dirinya, Dimas merasa lagu pengantar tidur itu mulai bergema lagi. Meski tidak ada suara yang terdengar, pintu kamar terkunci terbuka perlahan. Deritanya panjang dan berat, seperti keluhan rumah tua yang akhirnya menyerah pada rahasianya. Dimas berdiri di ambang pintu, tangannya masih memegang kunci tua yang kini terasa lebih dingin di telapaknya. Cahaya dari lorong hanya mampu menyelinap beberapa langkah ke dalam, meninggalkan sebagian besar kamar itu dalam kegelapan yang pekat. Ia menyalakan senter ponselnya, sinarnya menyapu ruangan dengan hati-hati, seperti takut mengganggu sesuatu yang tertidur. Kamar itu adalah kapsul waktu. Ranjang kecil dengan spray bermotif bunga masih rapi, meski warnanya sudah memudar menjadi abu-abu pucat. Di sudut, sebuah meja kecil dipenuhi boneka kain dan buku-buku anak-anak yang sampulnya mengelupas. Tirai rendah di jendela tampak rapuh bergoyang pelan meski tidak ada angin. Dindingnya dihiasi gambar-gambar sederhana, matahari, bunga, dan rumah dicat dengan tangan kecil yang penuh harap. Semuanya terasa seperti milik seorang anak perempuan, namun ada sesuatu yang salah. Kamar ini tidak terasa hidup, melainkan seperti monumen yang ditinggalkan. Dimas melangkah masuk, lantai kayu di bawahnya berderit pelan. Udara di dalam kamar terasa lebih berat, seolah menyimpan kenangan yang terlalu banyak untuk dihirup. Ia mendekati meja kecil. Matanya tertarik pada sebuah kotak musik tua yang berdiri di tengahnya. Kotak itu terbuat dari kayu dengan ukiran sederhana.
tutupnya dihiasi gambar seorang gadis kecil yang tersenyum. Dengan ragu, Dimas membuka kotak itu. Sebuah figur balerina kecil muncul, mulai berputar perlahan, dan melodi yang begitu familiar mengalun, lagu pengantar tidur yang menghantuinya setiap malam. Suara itu begitu jernih, begitu nyata, hingga Dimas merasa jantungnya berhenti sejenak. Lagu itu bukan hanya suara, ia seperti membawa potongan-potongan emosi, kesedihan, rindu, dan sesuatu yang lebih gelap, seperti penyesalan. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Napas Dimas membentuk kabut tipis di udara, dan senter ponselnya mulai berkedip-kedip, seolah kehilangan tenaga. Ia memutar kepala, merasa ada sesuatu di belakangnya, tapi saat ia menoleh, hanya ada bayang-bayang yang bergoyang di dinding. "Siapa di sini?" tanyanya. Suaranya bergetar meski ia berusaha terdengar tegas. Tidak ada jawaban, tapi kotak musik terus berputar. Nadanya semakin lambat, seperti sedang menariknya ke dalam sesuatu yang tidak ia pahami. Dimas menutup kotak itu dengan cepat, dan keheningan yang menggantikan melodi terasa lebih menakutkan. Ia mundur, hampir tersandung ranjang, ketika matanya menangkap sesuatu di sudut kamar. Sebuah cermin kecil yang tergantung di dinding. Di cermin itu ia melihat pantulan kamar, tapi ada yang berbeda. Di belakang pantulannya sendiri ada sosok samar, seorang anak perempuan dengan gaun sederhana. Rambutnya dikepang dua, matanya menatap langsung ke arahnya. Dimas berbalik cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang, skeptisisme yang selama ini ia pegang mulai retak. "Ini cuma pikiran saya," gumamnya, tapi kata-kata itu terasa kosong. Sebelum meninggalkan kamar, Dimas mengambil kotak musik itu, merasa bahwa benda itu adalah kunci untuk memahami apa yang terjadi. Ia menutup pintu di belakangnya, tapi suara deritan pintu terasa seperti bisikan yang menolak dilupakan. Di lorong, ia mendengar langkah pelan Mbak Yanti mendekat. Wajah wanita itu penuh ketakutan bercampur kelelahan. "Mas Dimas sudah lihat ya?" tanyanya. Suaranya hampir tidak terdengar. "Sekarang Mas tahu kenapa kamar itu nggak boleh dibuka." Dimas menatapnya, kotak musik masih digenggam erat. "Mbak tahu lebih banyak dari yang Mbak ceritain. Saya nggak bakal berhenti sampai tahu semuanya." Mbak Yanti hanya menggeleng pelan, lalu berbalik pergi, meninggalkan Dimas dengan kotak musik yang terasa semakin berat di tangannya. Di dalam dirinya, ia tahu bahwa membuka kamar itu bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan jauh lebih gelap. Dimas duduk di ruang kerja neneknya, dikelilingi tumpukan kertas tua dan buku catatan yang mulai mengungkap potongan-potongan masa lalu. Kotak musik dari kamar melati terletak di meja di depannya, diam namun seolah memancarkan kehadiran yang tak bisa ia abaikan. Setelah malam di kamar terkunci, ia tidak lagi mendengar lagu pengantar tidur itu, tapi keheningan yang menggantikannya terasa lebih menyesakkan. Seperti rumah sedang menahan napas, menunggu langkahnya berikutnya. Ia kembali membaca buku harian neneknya, mencari jawaban yang lebih jelas. Halaman-halaman awal penuh dengan cerita biasa tentang kehidupan keluarga, tapi semakin ke belakang, tulisan neneknya menjadi kacau, penuh coretan dan kalimat yang terputus-putus. Salah satu entry membuat Dimas membeku. "Aku tidak bisa memaafkan diriku. Apa yang kulakukan untuk menyelamatkan Melati malah menghancurkannya. Dia jatuh karena aku tidak cukup cepat. Tapi yang paling menyakitkan adalah dia. Aku tidak bisa menulisnya. Aku hanya ingin Melati kembali." Dimas mengerutkan kening. Dia yang dimaksud neneknya siapa? Ia mencoba mencocokkan potongan informasi itu dengan dokumen lain yang ia temukan di ruang kerja. Akta kelahiran, surat-surat keluarga, dan sebuah artikel koran tua yang hampir robek. Artikel itu dari tahun 1968 berjudul "Tragedi di Rumah Kolonial. Anak perempuan meninggal dalam kecelakaan." Artikelnya singkat, hanya menyebutkan bahwa Melati, anak berusia 7 tahun, jatuh dari balkon lantai 2 dan meninggal seketika. Tidak ada detail lebih lanjut, tapi ada satu kalimat yang membuat Dimas tersentak. Ibunya, yang saat itu berada di dekatnya, tidak disebutkan dalam laporan ini. Ibunya, gumam Dimas. Ibunya Melati adalah neneknya, Ratna.
Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Ia teringat foto Melati dan neneknya, lalu menyadari sesuatu yang selama ini terlewat. Melati lahir pada 1961, hanya 2 tahun sebelum ibunya sendiri lahir. Itu berarti Melati adalah adik ibuku, katanya pelan. Suaranya penuh keterkejutan. Tapi mengapa ibunya tidak pernah menyebutkan adiknya? Mengapa keluarga ini seolah menghapus Melati dari cerita mereka? Dimas mulai menghubungkan titik-titik itu. Ia menemukan surat lain, terselip di antara dokumen-dokumen tua, ditulis oleh neneknya kepada seseorang yang tidak disebutkan namanya. Surat itu penuh penyesalan, menyebutkan kecelakaan yang melibatkan kita berdua, dan bagaimana Melati tidak seharusnya berada di balkon malam itu. Dimas merasa mual ketika sebuah kemungkinan mengerikan muncul di benaknya. Ia mencari lebih dalam hingga menemukan catatan kecil di buku harian lain, hampir tersembunyi di antara coretan. Dia tidak sengaja. Aku tahu dia tidak sengaja. Tapi kenapa dia harus mendorongnya? Melati, maafkan kami. Kata mendorong itu seperti pukulan. Dimas mulai menyusun kebenaran yang pahit. Melati meninggal karena kecelakaan yang melibatkan ibunya. Mungkin saat mereka masih kecil. Mungkin karena cemburu atau kesalahan yang tidak disengaja. Dan neneknya yang terlalu mencintai Melati tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia menyimpan kamar Melati seperti kuil, menyanyikan lagu pengantar tidur setiap malam, berpura-pura anaknya masih hidup, sampai akhir hayatnya. Dimas menutup buku harian itu, tangannya gemetar. Ia merasa seperti telah membuka luka yang seharusnya tetap tertutup. Di luar, malam semakin gelap dan angin bertiup kencang, mengguncang jendela-jendela tua. Ia menoleh ke kotak musik di meja, dan untuk sesaat, ia bersumpah melihat tutupnya bergerak sedikit, meski tidak ada yang menyentuhnya. Di sudut matanya, bayangan kecil melintas di lorong di luar ruang kerja, tapi saat ia menoleh, hanya ada kegelapan. Kebenaran itu berat, tapi Dimas tahu ia belum selesai. Melati, orang atau apapun yang tersisa darinya masih ada di rumah ini. Dan ia harus mencari cara untuk mengakhirinya, sebelum rumah ini menelannya juga. Kebenaran tentang Melati dan keluarganya seperti racun yang perlahan meresap ke dalam pikiran Dimas. Hari-hari setelah penemuannya dipenuhi dengan halusinasi yang semakin nyata. Ia sering terbangun tengah malam, mendapati dirinya berdiri di depan pintu kamar Melati tanpa ingat bagaimana ia sampai di sana. Bayangan anak kecil dengan gaun sederhana muncul di sudut pandangannya. Kadang hanya sekilas, kadang menatapnya dengan mata yang penuh pertanyaan. Kotak musik di meja kerjanya terbuka sendiri beberapa kali, memainkan melodi pengantar tidur meski ia yakin telah menguncinya. Dimas mulai kehilangan pegangan pada apa yang nyata, dan skeptisisme yang selama ini menjadi tamengnya kini terasa seperti lelucon yang pahit. Ia mencari bantuan dari Dr. Hendra, seorang psikiater yang direkomendasikan oleh seorang teman lama. Di ruang konsultasi yang steril, Dimas menceritakan semuanya, suara, bayangan, dan rahasia keluarga yang ia temukan. Dr. Hendra mendengarkan dengan sabar, wajahnya tetap tenang, meski Dimas tahu ceritanya terdengar gila. Apa yang kamu alami, kata dokter itu, bisa jadi respons psikis terhadap trauma yang terpendam. Bukan trauma pribadimu, tapi trauma keluargamu. Rumah itu, cerita Melati, it's triggering something deep. Kamu perlu menghadapinya, bukan lari. Dimas ingin percaya bahwa ini hanya pikirannya yang bermain-main. Tapi setiap malam di rumah tua itu membuatnya semakin ragu. Kiara, tetangganya yang kini menjadi teman dekat, mulai lebih sering berkunjung, membawa buku-buku tentang spiritualitas dan cerita rakyat. Dengan kemampuan indigonya yang samar-samar ia akui, Kiara merasakan energi di rumah itu. Melati nggak marah, Dimas, katanya suatu sore saat mereka duduk di teras. Dia cuma bingung. Dia nggak tahu dia udah nenggak di sini lagi. Mungkin dia butuh seseorang bilang kebenaran supaya dia bisa tenang. Kata-kata Kiara terngiang di kepala Dimas. Ia tahu ia tidak bisa terus begini, hidup di antara bayang-bayang dan lagu yang tidak pernah berhenti. Malam itu ia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dengan tangan gemetar ia membawa kotak musik kembali ke kamar Melati. Kamar itu masih sama seperti malam ia membukanya. Dingin, sunyi, dan penuh kenangan yang bukan miliknya.
Ia meletakkan kotak musik di meja kecil, menyalakan lilin kecil yang dibawanya untuk menerangi ruangan, dan duduk di lantai, menghadap ranjang kosong. "Melati," katanya pelan, suaranya bergetar di udara yang terasa semakin berat. "Aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu tentang kecelakaan itu, tentang kakakmu, tentang nenek. Itu bukan salahmu. Kakakmu nggak sengaja, dan nenek cuman nggak bisa melepasmu." Udara di kamar menjadi lebih dingin. Lilin berkedip-kedip seolah akan padam. Dimas merasa ada sesuatu di dekatnya. Bukan ancaman, tapi kehadiran yang penuh rindu. Ia membuka kotak musik, membiarkan melodi pengantar tidur mengalun untuk terakhir kalinya. "Kamu nggak perlu tinggal di sini lagi," lanjutnya, matanya berkaca-kaca meski ia tidak tahu mengapa. "Kamu bebas sekarang. Maaf karena semua rahasia ini. Maaf karena kamu dilupain." Saat melodi itu mencapai nada terakhir, angin lembut bertiup di kamar, memadamkan lilin. Dalam kegelapan, Dimas bersumpah ia mendengar suara kecil, seperti tawa anak perempuan, tapi bukan tawa yang menyeramkan. Ia penuh kelegaan. Lalu keheningan yang berbeda menyelimuti ruangan, bukan keheningan yang menyesakkan, melainkan yang damai. Seperti rumah akhirnya bisa bernapas lega. Keesokan harinya, Dimas terbangun dengan perasaan yang lebih ringan dari sebelumnya. Lagu pengantar tidur itu tidak pernah terdengar lagi. Ia mulai menulis novelnya, menuangkan kisah Melati, neneknya, dan rahasia keluarga yang hampir menghancurkannya. Kata-kata mengalir dengan mudah, seperti hadiah dari kedamaian yang ia bantu ciptakan. Rumah tua itu tetap berdiri, tapi kini terasa seperti rumah sungguhan, bukan penjara kenangan. Dan di suatu malam yang tenang, saat ia menatap bintang dari jendela kamarnya, Dimas merasa untuk pertama kalinya bahwa ia tidak lagi sendirian. Tapi kali ini, itu adalah perasaan yang hangat, bukan bayang-bayang yang menghantui.